diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian pakai uang bank, mungkin sebagian pakai uang pribadi, kita gak tahu. Tapi kalau murni pakai uang haram, teman-teman ya, kita bukan membicarakan banknya. Misalkan uangnya uang haram, digunakan untuk beribadah. Apakah ibadahnya sah? Pertama, ibadahnya sah, tapi tidak diterima. Kenapa? Zaduka haram, karena bekalmu haram. Nah, bekal yang haram ini juga berpengaruh terhadap diterima atau tidak diterimanya ibadah seseorang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Gimana caranya ridho atas takdir Allah? Saya belum dikasih keturunan. 13 tahun. Sabar Bu ya. Saya punya ipar itu 14 tahun. Saya pernah ketemu orang juga 15 tahun baru dapat. Saya punya teman 14 tahun baru dikasih sama Allah. Ibu kan 13 tahun. Ada teman saya ini orang Depok ya teman-teman. Masya Allah 14 tahun baru dikasih. Usianya sudah 50-an ya, hampir 50. Anaknya masih SD 1. Nah, kenapa harus sabar? Kalaupun Allah belum memberikan keturunan, kita ingat Rasulullah SAW bersama dengan istri-istri beliau, tidak ada yang Allah berikan keturunan kecuali satu, ibunda kita Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Selain itu tidak ada istri-istri Rasulullah yang memiliki keturunan dari Rasulullah, gak ada. Bahkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak Allah berikan keturunan. Juwairiyah tidak Allah berikan keturunan. Hafsah tidak diberikan keturunan. Bahkan Sofiyah juga tidak diberikan keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari suami sebelumnya, iya, memang sudah punya, tapi dari Rasulullah tidak diberikan keturunan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bahkan Nabi Ibrahim pun puluhan tahun baru dikasih keturunan. Betul teman-teman, Nabi Ibrahim itu menunggu hadirnya Nabi Ismail puluhan tahun. Sebagian tafsir menyebutkan Nabi Ibrahim itu baru punya anak setelah 40 tahun. Nabi Zakaria menunggu datangnya Nabi Yahya di usia 100 tahun. Istrinya usia 90 tahun. Nah, tapi ini kehendak Allah ya. Kehendak Allah. Saya punya anak usia 32 tahun sampai saat ini belum dikasih lagi. Ya, sabar teman-teman ya. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau paman saya udah 20 tahun. Nah, ini ada yang lebih lama nih, 20 tahun. Semua dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu mau adopsi diperbolehkan. Ini banyak hamba-hamba Allah yang Allah berikan keturunan setelah mengadopsi anak. Banyak ya. Misal, Ustadz, saya pengen punya keturunan, Allah belum berikan. Nah, mungkin inilah cara Allah untuk mengadopsi anak. Gimana caranya? Pastikan ibu menjalankan program induksi laktasi agar ibu bisa menyusui. Tapi Ustadz, kan dia belum pernah hamil, belum pernah melahirkan. Insya Allah bisa. Dunia medis teman-teman semakin canggih. Bahkan yang tidak pernah hamil pun belum pernah menyusui bisa menyusui dengan program laktasi. Nah, caranya bagaimana Ustadz? Silahkan ikut program laktasi di TikTok, insya Allah videonya sudah banyak. Kalau ada seorang perempuan memberikan ASI kepada seorang anak usia di bawah 2 tahun, maka anak itu akan menjadi anak susuannya. Anak susuan adalah mahram meskipun tidak memiliki nasab. Kata Rasulullah SAW, yuhramu minan radha'ah ma yuhramu minan nasab. Menjadi mahram seperti halnya nasab juga bisa menjadi mahram karena adanya susuan. Jadi misalkan ada ibu-ibu yang ingin adopsi, silahkan, tapi baiknya menjalankan program induksi laktasi dulu agar anak adopsinya bisa menjadi mahramnya. Kalau menjadi mahram bebas, mau salaman, mau cipika-cipiki, mau safar berduaan, dia mau umroh bareng, meskipun sudah akil baligh, bebas, silahkan.
Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, anak saya sudah 26 tahun susah disuruh sholat. Sudah berkali-kali, apa di akhirat saya mempertanggungjawabkan? Tidak. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dalam Al-Quran surat An-Najm, Allah berfirman, dan tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain. Seorang ibu sudah memerintahkan anaknya untuk sholat, anaknya nggak mau sholat. Apakah di akhirat akan dihisap? Ibu sudah terbebas karena sudah menjalankan kewajiban, kecuali ibu diem. Ya Ustadz, anak saya waktu subuh tidur sampai jam 7, saya nggak mau bangunin. Kenapa? Kasihan Ustadz, kayaknya kecapean. Nah, baru ibu akan dihisap. Tapi kalau kita udah bangunin, anak nggak mau bangun, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, intinya kita tidak akan dihisap oleh dosa orang lain kecuali kita membiarkan. Ada orang bikin dosa, kita diem, kita bisa dapat dosanya. Tapi kan Ustadz, saya nggak bikin dosanya. Meskipun nggak bikin dosanya, tapi pembiaran itulah yang menyebabkan kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menyikapi pasangan yang selingkuh? Mohon nasihatnya Ustadz. Oh, ini banyak teman-teman ya, banyak DM yang masuk ke saya. Ada sebagian saya baca, sebagian belum saya baca, terkait dengan pasangan yang melakukan perselingkuhan. Nah, ini Indonesia terutama, ada sebuah lembaga survei dari UK, dari Inggris, Just Dating Apps itu namanya, yang meneliti tingkat perselingkuhan di Asia. Dan negara kita ternyata nomor 1 nih. Luar biasa memang negara kita ini nomor 1. Tapi ini bukan prestasi ya. Saya baca hasil survei itu menyebutkan 40% pasangan yang telah menikah di negara kita ini pernah melakukan perselingkuhan, dan yang terbanyak dengan rekan kerjanya. Nauzubillah min dzalik. Jadi teman-teman hati-hati ya. Ternyata banyak perselingkuhan itu dianggap biasa di tempat kerja, dengan alasan pulang bareng karena searah, pulang bareng karena gak ada yang jemput, ke luar kota bareng karena alasan tugas, nebeng di mobil berduaan, ketawa-ketawa sambil bercanda. Hati-hati, ini berbahaya, tidak boleh. Tapi Ustadz, kan kasihan kalau dia gak ada yang nganterin, biar suaminya aja yang jemput, jangan mengantar istri orang. Apa hukum suami tidak memberi nafkah lahir batin? Berdosa, dosa. Ini sudah diatur oleh agama kita. Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat ke-34. Wa bima anfaqu min amwalihim. Suami dihormati karena bisa menafkahi. Kalau suami sudah tidak bisa memberikan nafkah, hilang kelaki-lakiannya. Nauzubillah min dzalik. Ya, suami berdosa, dan ibu sebagai seorang istri, jika tidak mendapatkan haknya, ibu boleh menggugat cerai. Suami jarang sholat, banyak ya. Suami yang nggak sholat banyak juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Maryam juz 16 ayat ke-59. Ibu-ibu, ini teguran bagi orang yang nggak sholat. Teman-teman, ini teguran. Bapak-bapak, ini teguran bagi orang yang tidak sholat, akan susah mengendalikan syahwat. Kata Allah dalam Al-Quran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Akan datang generasi-generasi berikutnya, mereka yang meninggalkan sholat dan memperturutkan syahwat. Ada dua yang Allah bahas. Yang pertama, meninggalkan sholat. Yang kedua, memperturutkan syahwat. Artinya dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau sudah gak benar sholatnya, tidak akan benar mengelola syahwatnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi teman-teman, cara memperbaiki rumah tangga, cara agar suami bisa setia, tolong jaga sholat masing-masing. Kalau sholatnya sudah berantakan, gimana rumah tangganya? Kalau Allahnya saja ditinggalkan, apalagi cuma istrinya. Nauzubillah min dzalik. Saya seorang suami, saya nggak bisa kerja, gimana? Kalau ada uzur syar'i, misal bapak sakit,
nauzubillah, mungkin kena komplikasi atau mungkin cacat, lumpuh. Nah, itu uzur dan bapak tidak berdosa, tinggal disupport oleh keluarga. Siapa yang mensupport Ustadz? Kalau suami tidak memberikan nafkah karena sudah sakit atau karena sudah tua, keluarga dari suami, saudara dari suami, itu yang mensupport finansial istrinya. Jadi teman-teman hati-hati ya, hati-hati. Banyak hal yang menghambat keberkahan, salah satunya adalah ketika seorang suami tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya. Setelah sholat apakah harus mengusap muka? Tidak. Itu bedanya sholat dengan doa. Kalau dalam doa teman-teman ada hadis yang menyebutkan harus, bukan harus ya, anjuran. Hadis ini memang diperselisihkan. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Karena Rasulullah SAW, idza madda yadaihi fid du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Jadi ini ulama memperselisihkan apakah hadis ini sahih atau tidak sahih. Tapi Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan, maka diamalkan. Jadi teman-teman kalau berdoa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, boleh mengusap muka karena Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hadis hasan dan diamalkan. Kapan itu? Dalam berdoa. Tapi dalam sholat tidak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tidak perlu mengusap muka. Kenapa Ustadz ada yang mengusap muka? Karena menyamakan antara makna sholat yaitu doa. As-sholatu lughatan ad-du'a'u. Nah, ini juga kurang tepat teman-teman ya. Jadi yang lebih tepat adalah mengusap muka setelah berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Besaran pahala menjadi makmum di masjid atau imam di rumah, petunjuk Ustaz. Lebih besar pahalanya menjadi makmum di masjid. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sholatur rajuli fi baitihi illa al-maktubah. Salat yang terbaik bagi laki-laki adalah salat di rumahnya. Ini salat sunnah, salat tahajud, salat duha, salat witir. Ini yang terbaik bagi laki-laki di rumahnya. Illal maktubah. Adapun salat wajib yang terbaik bagi laki-laki adalah di masjid. Jadi kalau di rumah jadi imam, itu pahalanya lebih sedikit daripada suami datang ke masjid dan bermakmum. Pahalanya berapa? 27 derajat. Sebagian hadis mengatakan 25 derajat. Kata Rasulullah SAW, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah lebih besar pahalanya 27 derajat daripada salat sendirian 27 kali. Jadi lebih besar pahalanya menjadi makmum di masjid. Tapi bagi perempuan lebih baik mana Ustadz? Kami perempuan ini ke masjid atau di rumah? Lebih baik di rumah. Karena kata Rasulullah SAW, aqrabu ma takunul mar'atu inda rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Posisi terdekat seorang perempuan dengan Tuhannya ketika di dalam kamar rumahnya. Maka semakin tersembunyi, semakin banyak pahala. Program laktasi anak angkat perempuan gimana? Dan suami apakah mahram juga? Iya, betul teman-teman. Ini hukumnya, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yuhramu minar radha'ah ma yuhramu minas nasab. Menjadi mahram karena sebab persusuan sebagaimana menjadi mahram karena sebab nasab. Kalau ibu pernah menyusui anak kecil di bawah 2 tahun, siapapun itu, anak adopsi kah, sepupu kah, anak tetangga, anak sahabat dan sebagainya, maka anak itu kalau dia menyusu 5 kali akan menjadi anak susuan. Bagi orang tuanya bapak susuan, bagi anaknya saudara susuan. Jadi teman-teman bisa jadi mahram. Bagi orang tuanya kakek susuan, jadi mahram juga.
Tapi bedanya tidak mendapatkan warisan dan tidak boleh menikahkan. Itu bedanya. Jadi gak dapat warisan. Loh Ustaz, kan dia mahram. Alhamdulillah. Kan dia mahram. Kok gak boleh dia jadi wali? Ya, tidak semua mahram bisa menjadi wali nikah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau perempuan sholat di kantor lebih baik berjamaah atau berjamaah? Bedanya kalau berjamaah antar perempuan, imamnya itu berada di tengah, setara atau lurus. Ini sama dengan softnya soft jamaah yang di soft pertama. Jadi kalau laki-laki kan begini, makmumnya di depan, kemudian soft pertama di belakang. Tapi kalau perempuan enggak, imam itu berdiri di tengah, kemudian sebelah kanan dan sebelah kirinya itu soft yang pertama. Itu cara sholat berjamaahnya perempuan, dan tidak perlu terlalu keras. Allahu Akbar, gak kayak laki-laki. Kalau laki-laki kan lantang. Kenapa? Lebih tertutup, lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi teman-teman, apapun kondisi kita tetap harus sholat ya. Males tetap sholat. Ustaz capek, tetap harus sholat. Tapi gak khusyuk Ustaz, tetap harus sholat. Sakit tetap harus sholat. Jadi sholat itu tidak gugur meskipun karena sakit. Bahkan dalam peperangan pun tetap harus sholat. Kalau suami di rumah sehat tidak kerja, sedangkan istri kerja di luar negeri, itu gimana Ustaz? Oh, saya baru bikin VT-nya. Teman-teman silahkan nonton. Yang belum follow silahkan follow, yang belum share silahkan share dulu. Saya sudah bikin VT-nya. Gimana kalau istri disuruh kerja sementara suaminya cuma ongkang-ongkang kaki di rumah? Ibu punya pilihan. Kalau ibu sayang, boleh mempertahankan. Ya Ustadz, dia memang gak kerja, gak punya duit, cuma saya sayang Ustadz, dia punya anak. Itu boleh. Tapi kalau ibu punya pertimbangan lain, gimana sih Ustadz, saya ini kan tulang rusuk, kok saya disuruh tuh jadi tulang punggung, saya nggak mau. Nah, ibu boleh minta cerai. Tapi kalau bisa bersabar. Buang aja ke laut. Ya. Trik rajin sholat tahajud. Versi Ustadz. Oh, versi saya. Bukan versi saya juga belajar teman-teman ya. Bagaimana Ustadz agar kita bisa sholat tahajud? Satu teman-teman, kurangi dosa. Itu saja. Kurangi dosa mata, kurangi dosa lisan. Itu yang membuat kita berat sholat tahajud. Ini ada kisah ya, murid dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau ini seorang ulama di zaman tabi'in yang wafat di abad kedua tahun 150 Hijriah. Datanglah muridnya kepada Imam Hasan Al-Basri, kemudian mengatakan, wahai Imam, kami ini sehat, tapi kami kok gak bisa sholat tahajud. Maka kata beliau, dzunubuka qayyadatska, dosamu membelenggumu. Jadi teman-teman sekalian, yang membuat kita malas sholat tahajud bukan kita gak mau sholat, tapi karena dosanya sudah kebanyakan. Kalau mata keranjang, wallahu a'lam, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui arah pandangan kita kemana. Mungkin kita dipuji oleh atasan, oleh bawahan karena kinerja kita. Mungkin kita dikagumi di kantor karena posisi dan jabatan kita. Tapi ingatlah, Allah tahu apa yang kita lihat, Allah tahu isi handphone kita, Allah tahu apa yang kita tonton, dan itu harus kita pertanggungjawabkan. Kalau laki-laki kerja di lapangan dan pelosok, jarang nemu musola masjid, apakah bisa diqodok atau jamak? Boleh teman-teman. Kalau safar, dispensasinya dua, jamak dan qasar. Kalau tidak safar, dispensasinya cuma satu, hanya boleh dijamak. Ustadz, gimana? Kita ini masih di satu kampung, cuma Ustadz, hujan, ini banjir, kami gak bisa Ustadz sholat di tempat yang layak. Boleh diqodok. Teman-teman sekalian yang hari ini qadarullah kena banjir di daerahnya,
boleh dijamak sholatnya. Boleh. Ustadz, banjir Ustadz, kami susah nih, basah dan sebagainya. Boleh. Nanti sholat zuhur dan sholat asarnya dikerjakan di satu waktu. Sholat zuhur 4 rakaat, nggak boleh dikosor. 4 rakaat. Kemudian habis sholat zuhur langsung sholat asar juga 4 rakaat. Ini namanya jamak takdim. Jamak tidak harus safar, qasar harus safar. Ini perbedaannya. Bagaimana untuk mudah mengingat? Qasar sama dengan safar, safar sama dengan qasar. Oh, kalau kita safar baru boleh qasar. Ya, kalau tidak safar tidak boleh qasar. Qasar itu mengurangi jumlah rakaat. Kalau ada pun jamak tidak. Wallahu a'lam bishawab. Kalau pernikahan di pelaminan kan lama, sholat zuhur boleh dijamak atau tidak? Nah, ini hati-hati.